Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 18 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 222, mengangkat tema doa setelah azan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji menjawab muadzin. Tema menjawab apa? Muadzin. Jadi ketika muadzinnya mengucapkan azan, maka kita menirukan mirip seperti apa yang diucapkan, kecuali napa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saat itu disunnahkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah azan selesai, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dicontohkan adalah kita membaca sholawat. Membaca apa? Sholawat. Jadi sholawat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah setelah azan. Karena ada sebagian orang bacanya kapan? Sebelum azan. Yang benar kapan? Setelah azan. Setelah membaca salawat baru nanti membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya bagaimana? Salawatnya adalah salawat yang biasa kita baca ketika kita tasyahud, yaitu salawat yang diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah. Apa Bu? Salawat Ibrahimiyah. Dan salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling afdal dari seluruh salawat yang ada. Dan itulah yang direkomendasikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa kok Ibrahimiyah? Karena di situ disebutkan Nabi Ibrahim. Kan kama shallaita ala Ibrahim. Nanti kama barakta ala Ibrahim. Jadi karena di situ disebutkan nama Nabi Ibrahim, maka diistilahkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Terus setelah membaca sholawat, apa yang kita baca? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita ulangi, ati pendek ya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Sudah hafal? Sudah? Sudah atau belum? Coba ya kita baca bareng-bareng nggih dari awal sampai akhir. Mulai dari sholawat nggih. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Coba sendiri nggih. 1, 2, 3.
Coba yang terakhir nggih. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Monggo. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek, Bu? Pendek lah, ya. Wong ini setiap hari kita baca kok, ya. Sholawatnya setiap hari kita baca berkali-kali, ya, 5 kali dalam sehari minimal, ya. Dan doanya juga kalau yang baca sehari juga 5 kali. Apa dalilnya? Mari kita perhatikan. Kenapa kita disunnahkan untuk membaca doa di atas? Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin, faqulu misla ma yaqul." Faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin, hendaklah kalian mengucapkan seperti yang dia ucapkan. Sama persis nggih, kecuali hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Terus apa kata Nabi? Tsumma shallu 'alayya. Setelah kalian selesai untuk membaca, menirukan seperti muadzin, berarti muadzin sudah la ilaha illallah. Kita sudah membaca la ilaha illallah. Maka kata Nabi, bersolawatlah untukku. Disuruh ngapain, Bu? Bersolawat. Lah solawat itu bacaannya gimana? Tadi sudah kita pelajari. Solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Terus Nabi SAW mengasih motivasi. Fa'innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, pinten? Sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Berarti lebih besar balasannya apa amalannya? Balasannya. Ya Allah sayang napa mboten? Sayang banget. Sudah dikasih kesempatan seperti itu, kok enggak baca sholawat? Berarti sing salah? Sing salah siapa? Sing ora maca. Yang salah yang enggak mau baca, wong sudah dikasih kemudahan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kok enggak dimanfaatkan? Ustaz, sholawat siapa Ustaz? Sholawat itu artinya adalah kita memohonkan rahmat buat siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita meminta kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga maknanya sholawat itu adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para malaikat yang ada di atas sana. Jadi kita memintakan rahmat sekaligus kita juga memintakan agar Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat. Jadi sholawat itu intinya doa nggih, kita berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, kalau jenengan enggak mendoakan Rasul, alias jenengan tidak bersolawat kepada Rasul, kira-kira Rasulullah tetap dapat rahmat atau mboten? Tetap napa mboten? Terus kenapa kita minta? Pahala untuk kita. Bagus. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita enggak bersolawat terus Nabi enggak dapat rahmat. Ya enggak toh. Wong Nabi SAW itu adalah sosok yang selalu dirahmati oleh Allah.
kita baca solawat ataupun kita tidak baca solawat. Nah terus kenapa kita mendoakan Nabi SAW, kita bersolawat? Karena kita butuh. Butuh apa? Butuh pahala. Makanya apa ganjarannya? Sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Apa artinya Allah bersolawat bagi kita? Artinya kita akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Dosa-dosa kita akan diampuni, derajat kita akan ditinggikan, pahala kita akan ditambah. Untung napa mboten? Untung. Makanya orang yang tidak bersolawat rugi napa untung? Rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kan kita nggak solawat, nggak rugi Rasul. Wong kita solawat atau nggak solawat, beliau itu sudah terpuji kok. Beliau sudah dirahmati sama Allah kok. Sudah dijamin masuk surga. Dosanya semuanya sudah diampuni. Nggak ngefek kita nggak solawat, nggak ngefek kepada Nabi SAW. Ngefeknya kepada kita sendiri. Makanya di sini Nabi SAW memotivasi kita untuk membaca solawat. Terus setelah kita membaca solawat, kita disuruh apa sama Nabi? Summa salullaha liyal wasilah. Kemudian setelah kalian membaca solawat, kalian mintakan kepada Allah untukku wasilah. Apa bu? Wasilah. Jadi kita supaya minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW napa? Wasilah. Wasilah siapa? Dijelaskan sama Nabi SAW. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah nama dari sebuah tingkatan di mana? Di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang boleh untuk menempati tingkat itu hanya satu dari hamba Allah. Siapa hamba tersebut? Wa arju an akuna anahu. Hamba itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah SAW derajatnya paling apa? Tinggi. Rasulullah SAW itu derajatnya di surga paling tinggi dari seluruh manusia. Dan nama derajat itu kata Nabi SAW apa? Wasilah. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Untungnya buat kita apa? Kalau kita memintakan wasilah untuk Rasul. Jadi kita minta wasilah untuk Rasul. Nabi SAW dapat wasilah. Lalu buat kita untungnya apa? Kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ah. Siapapun yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Carane tadi sholawat terus memintakan wasilah buat siapa? Rasulullah SAW. Jadi syafaat itu siapapun yang berharap untuk mendapatkannya harus mengikuti aturan yang sudah digariskan di dalam agama kita. Tidak boleh kita itu berkreasi, berinovasi, ngarang dewek. Niku mboten pareng. Kalau jenengan mau berinovasi, monggo berinovasi dalam hal-hal duniawi, teknologi, contoh. Ya. Coba siapa di antara kita yang mau berinovasi membuat mesin cuci? Baju dimasukkan, setelah sekian menit keluar sudah apa? Kering. Oke sih orang inovasi. Sudah apa? Wis disetrika.
Penak mboten, Bu? Penak mboten? Penak. Mbok inovasi gue sing kaya gue lho ya. Yang bermanfaat buat ibu-ibu apa bapak-bapak? Semuanya. Inovasi membuat alat tinggal diketik, wis nyapu, wis ngepel, wis garing. Penak mboten, Bu? Penak. Ya. Jadi silakan berinovasi dalam hal-hal duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi SAW, kalian itu lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Teknologi silakan, kedokteran silakan. Sudah mulai muncul, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kayak tubuh itu diseken gitu, ketahuan penyakitnya di mana. Ya, jadi sekali masuk ke ruangan itu tuh sisret apa MRI apa ya namanya ya, lupa saya. Di scan terus oh penyakitnya di sini gitu. Itu kan tambah maju, bagus. Jadi silakan berinovasi dalam hal-hal yang bermanfaat, urusan dunia monggo. Nah, kalau zaman dulu kan ya bayi prematur itu banyak meninggalnya daripada hidupnya. Bayi prematur berarti belum saatnya nopo? Lahir sudah lahir. Kebanyakan pada meninggal dulu nggih, dulu. Kenapa? Karena belum lengkap apa nih? Organnya belum lengkap dan dia belum siap untuk adaptasi dengan udara di luar. Idealnya bayi berapa bulan, Bu? 9 kan? Idealnya 9. Berarti kalau dia keluar umur berapa? 6 atau 7 ya atau 8 itu sebenarnya dia itu belum siap untuk beradaptasi dengan udara di luar perut ibunya. Karena itulah dulu pas kedokteran belum terlalu maju, rata-rata bayinya pada meninggal karena nggak kuat adaptasi. Maka di kedokteran modern muncullah alat namanya apa? Inkubator. Napa, Bu? Inkubator. Inkubator itu ya kira-kira tiruan wetenge ibu-ibu kira-kira seperti itu nggih. Inkubator itu adalah alat yang meniru perutnya ibu gitu. Hangatnya ya, kemudian udaranya gimana dibikin alat mirip seperti suasana cuaca kondisi seperti bayi itu masih di mana? Di perut ibunya. Alhamdulillah dengan penemuan itu banyak bayi bisa diselamatkan. Salah satunya Bilal. Ya, itu anak ketika lahir sebotol aqua. Sebotol apa? Aqua. Ngertos botol aqua? Ya, botol aqua semene. Segini bayi. Jadi pakai tangan satu kuat. Alhamdulillah sih bisa pelayon. 2 bulan kalau nggak salah di inkubator. Ya. Jadi silakan berkreasi dalam hal duniawi. Tapi dalam hal agama jangan berkreasi. Kita ini dalam hal beragama, dalam hal beribadah kita terima jadi. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syafaat. Jadi kita akan dapat apa, Bu? Syafaat. Syafaat si apa, Ustaz? Syafaat itu adalah bantuan. Apa? Bantuan. Bantuan dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada bantuan bentuknya orang harusnya masuk surga tingkatnya rendah.
terus dapat bantuan, rekomendasi, sehingga dia naik menjadi tingkat yang lebih tinggi. Itu juga syafaat. Ada bantuan bentuknya orang ini harusnya masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Lalu dia dapat bantuan, dapat syafaat, akhirnya nggak jadi masuk neraka, berarti langsung masuk surga. Itu bentuk syafaat. Ada syafaat lain bentuknya adalah orang ini sudah masuk neraka. Harusnya lama. Di mana? Di neraka. Tapi berhubung dapat bantuan berupa syafaat, akhirnya dikeluarkan sebelum jatah siksanya habis. Berarti kudune setahun terus jadi pinten, Bu? Jenengan pengennya berapa? Kok pengennya piro? Ya orang kepengin. Orang kepengin syafaat. Bukan, orang pengen masuk neraka. Jadi harusnya setahun, cuma berapa? Sebulan. Sebulan lama apa sebentar? Lama, sehari sama dengan 1000 tahun. Berarti sebulan pinten? 30.000 tahun, lama banget itu. Itu syafaat. Jadi orang itu kalau dia membaca sholawat terus membaca doa setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, barang siapa setelah mendengar azan dia membaca doa berikut, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Siapa yang membaca doa itu setelah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaatku, syafaatnya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Mari kita lihat makna dari doa ini nggih. Allahumma artinya apa? Ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tamah. Engkau wahai Rabbi adalah pemilik panggilan yang sempurna. Yang dimaksud panggilan yang sempurna adalah azan. Napa? Azan. Jadi azan itu adalah panggilan yang sempurna. Sempurnanya apa? Karena kandungan yang ada di dalam azan itu dahsyat dan luar biasa. Di dalam azan itu ada tauhid yang merupakan pondasi dari agama kita. 2 kalimat syahadat ada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, terus apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi azan itu mengandung tauhid. Di dalam tauhid itu terdapat prinsip yang paling sempurna. Intermezzo. Ustadz Dr. Abdullah Rai, hafizahullah, kalau nggak salah tesisnya S2-nya itu membahas tentang pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari azan dan iqomah. Tebalnya segini kalau nggak salah. Ya, seingat saya.
Jadi beliau mengupas pelajaran-pelajaran akidah yang ada di dalam apa? Azan dan iqamah. Jadi ternyata azan itu cakupan makna yang dikandungnya itu dahsyat. Kalau kita kaji, itu bisa berseri-seri panjangnya. Sampai diangkat menjadi sebuah penelitian S2, tesis. Ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Dan salat yang akan ditegakkan. Jadi habis kita mendengar azan, kita akan apa? Salat. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Ayo, masih ingat enggak? Wasilah napa? Derajat paling tinggi di surga. Siapa yang boleh menempati itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah wasilah wal fadilah dan keutamaan. Jadi kita minta kepada Allah keutamaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kalau kita enggak minta, Nabi tetap dapat keutamaan apa mboten? Tetap. Ya, terus kenapa kita minta? Coba apa tadi? Supaya kita dapat pahala. Habis itu kemudian kita berdoa lagi, wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau membangkitkan nabimu pada momen yang terpuji. Apa itu momen yang terpuji? Maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda adalah syafaat paling agung. Apa Bu? Syafaat paling agung. Bahasa Arab as-syafa'atul uzma. Apa itu Ustadz syafaat yang paling agung? Syafaat paling agung adalah syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Kapan itu? Di padang mahsyar. Kapan Bu? Di padang mahsyar. Untuk apa? Agar Allah berkenan memulai proses hisab. Apa? Proses hisab. Apa itu sangat ditunggu-tunggu? Iya, jenengan tahu. Ketika nanti kita dibangunkan dari kuburan, saat malaikat siapa? Israfil meniup sangkakala. Sangkakala siapa? Trompet. Yang kedua kalinya, jadi berapa kali? 2 kali. Yang pertama ditiup oleh Israfil untuk mematikan semua makhluk yang masih hidup saat itu. Sangkakala yang kedua ditiup untuk menghidupkan. Ketika kita dihidupkan, kan saat itu kita di dalam kuburan, ya. Ketika ditiupkan sangkakala itu oleh malaikat Israfil, maka kita akan bangun dari kuburan kita dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kita dikumpulkan di satu tempat yang biasa kita istilahkan dengan padang apa? Mahsyar. Dalam keadaan kita tidak tahu
nasib kita akan seperti apa. Apa nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Apa nanti kita bisa lewat jembatan atau tidak bisa? Kita tidak tahu ketika ditimbang nanti amalannya akan lebih berat dosanya atau pahalanya. Kita juga nggak tahu nanti ketika dihisab apakah proses hisabnya gampang atau susah. Kita semuanya nggak tahu. Dalam suasana ketidakpastian itu Allah menurunkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Qadra milin, kata Nabi SAW. Jaraknya hanya 1 mil. Menurut sebagian ulama 1 mil itu sedriji. Sedriji. Gini nih, di atas kepala kita. Wong sekarang saja panasnya pol. Bagaimana kalau matahari didekatkan di atas kepala kita? Maka saat itu orang-orang pada tersiksa, kepanasan, kebingungan, gelisah, gak karuan. Padahal saat itu lamanya luar biasa. 1 hari minimal berapa tadi? 1000 tahun. Bayangkan nunggu dalam ketidakpastian di suasana yang begitu panasnya. Maka mereka pun akhirnya para manusia itu pada saling bercakap-cakap. Ayo kita minta yuk supaya Allah berkenan untuk memulai proses apa? Hisab bin genah maksudnya loh. Supaya jelas kita ini mau kemana. Karena selama belum dimulai proses hisab, kita nggak tahu mau kemana. Dan tidak ada yang berani untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya mereka pikir, wah ini yang berani untuk bicara kayaknya para nabi nih. Akhirnya mereka datang kepada bapaknya, sinten? Nabi Adam alaihissalam. Karena menurut mereka Nabi Adam kan bapak kita. Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Kayaknya Nabi Adam ini yang berani untuk minta kepada sinten? Kepada Allah. Ternyata Nabi Adam alaihissalam angkat tangan. Nafsi, nafsi. Apa nafsi, nafsi? Dewek, dewek. Urusan sendiri-sendiri. Aku saja takut. Nabi Adam saja takut. Kenapa Nabi Adam takut? Karena ingat pernah melanggar larangan Allah. Supaya tidak mendekati pohon yang dilarang sama Allah. Terus Nabi Adam tetap apa? Mendekati. Padahal itu kejadian sudah sekian juta tahun yang lalu. Gak berani Nabi Adam untuk minta sama Allah karena takut pernah berbuat salah. Dan semua nabi angkat tangan. Mereka gagal minta ke Nabi Adam, pindah ke Nabi Nuh, gagal lagi, pindah Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Dan saat itu dikatakan kepada mereka, coba sana kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling terakhir. Begitu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengucapkan ana laha, ana laha. Ana laha itu artinya iya, memang akulah yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Syafaat apa tadi? Syafaat paling agung. Semua nabi nggak bisa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi langsung kasih saat itu?
Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Sujud. Sujud di hadapan Allah, di bawah arasy. Minta kepada Allah, memuja dan memuji Allah. Berapa lama? 1 pekan. Pinten Bu? Seminggu. Pinten sujudnya? Seminggu. Qadra jumu'atin. Di dalam hadis riwayat Ahmad. Selama sepekan Nabi SAW sujud. Meminta kepada Allah. Agar diberi izin untuk memberikan syafaat itu. Setelah seminggu Nabi kita SAW sujud. Baru saat itu Allah berfirman. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu. Kon menyat. Sal tu'ta. Kamu mau minta apa? Akan aku kabulkan. Washfa' tushaffa. Sekarang kamu sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah, wahai Rabbi, umatmu ini, umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, mereka minta agar engkau berkenan memulai proses hisab. Maka saat itulah Allah memulai proses hisab. Dan semua manusia yang ada saat itu, semuanya berterima kasih memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya maqamam mahmuda. Sebuah momen yang semua makhluk memuji Nabi Muhammad SAW. Karena dengan izin Allah, berkat jasa Nabi Muhammad SAW, akhirnya ketidakpastian itu bisa diakhiri dengan dimulainya proses hisab. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Membaca sholawat, terus berdoa setelah azan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari, masih sisa waktu sedikit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, ketika sebelum adzan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu ada tuntunannya? Kemudian, apakah boleh ketika selesai mendengar adzan lalu berdoa setelah adzan, kemudian kita langsung memanjatkan doa, Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah ada contohnya dari Nabi SAW sebelum azan kita memuji Allah, bersolawat kepada Rasul SAW sebelum azan? Saya nggak tahu landasan yang menjadi argumen dari amalan tersebut. Yang saya tahu itu dibacanya kapan? Setelah azan. Jadi coba aja diminta kepada yang mengamalkan itu landasannya di mana, ya. Kalau ada yo kita terima selama itu sahih, kalau tidak ada ya kita mencukupkan dengan yang sudah ada saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita habis baca doa tadi, boleh enggak kita langsung doa? Ya itu yang dianjurkan. Ya, itu yang dianjurkan. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara adzan dengan iqamah enggak ditolak. Enggak ditolak niku artinya apa? Bakalan diterima. Bakalan diterima. Maka menurut saya fokus doa. Setelah sholat sunnah, fokus doa. Ya, jadi bukan malah nyanyi-nyanyi. Jadi fokus doa. Fokus apa? Doa.
Khawatirnya nanti kan mengganggu yang lain. Kita kan doa itu kan membutuhkan suasana yang apa Bu? Tenang, yang hening. Ya. Jadi kita bisa fokus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagi seorang wanita yang sholat di rumah, sebaiknya memulai sholat ketika sudah terdengar azan di masjid atau menunggu azan sampai selesai, Ustadz? Jazakumullah khairan. Sebaiknya nunggu azan sampai selesai supaya dia bisa mengamalkan sunnah menjawab azan. Jadi kalau misalnya jenengan begitu azan baru sampai asyhadu an la ilaha illallah terus jenengan langsung sholat, berarti jenengan nggak bisa menjawab apa? Azan. Masa kalau sholat kalau jawab? Ya udah jadi. Ya. Jawab dulu sampai selesai, baru kemudian sholat. Ya Ustaz, aku wis jawab tapi anak azan maning, ya ora masalah. Yang penting jenengan sudah jawab di awal. Ya. Jadi kok kemudian nanti ada saut menyahut. Ya. Setelah azan sini selesai jawab Arab sholat, anak azan maning. Ya jenengan yang penting sudah mengamalkan yang di awal. Setelah itu jenengan langsung sholat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau sholat, kalau adzannya tepat waktu, ya kalau adzannya tepat waktu bagus. Tapi kalau misalnya ternyata adzannya telat, ya karena di sebagian masjid nggak ada muadzinnya, ya, akhirnya siapa sempat sing kober gue sing adzan. Nek orang sing kober berarti orang adzan ya. Kalau kayak gitu kondisi masjid di dekatnya jenengan, ya nggak harus nunggu adzan. Yang penting sudah masuk waktu. Contoh sering saya sampaikan di beberapa daerah adzan asar jam berapa? 4:30. Jam berapa? 4:30. Padahal harusnya jam berapa? Jam 3-an. Saya tanya sama jenengan, apa jenengan nggak boleh sholat asar sebelum jam 4:30? Ya boleh. Patokannya adalah sudah masuk waktu. Ya. Selama sudah masuk waktu, ya, maka sudah boleh sholat. Kecuali kalau adzannya tepat waktu, maka nunggu sampai adzan selesai, Anda jawab baru sholat. Tapi kalau sudah ketahuan bahwa di situ biasanya adzannya telat, maka ya nggak usah nunggu adzan. Apalagi telatnya sampai berjam-jam. Kalau telat cuma 2 menit, 3 menit, ya nunggu aja. Ya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin saya pernah ditanya tentang angkat tangan. Ya, ketika doa napa? Ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Saya cari kemarin itu saya temukan ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan tidak masalah, boleh. Jadi sambil membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sambil angkat tangan, kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh. Kenapa? Kata beliau karena tidak ditemukan ada dalil spesifik yang menyebutkan mengangkat atau tidak mengangkat. Kalau ada sebuah doa tidak ditemukan dalil spesifik yang menyebutkan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka dikembalikan kepada asalnya. Asalnya kalau doa itu disunnahkan apa? Mengangkat tangan. Sehingga kata beliau tidak masalah angkat tangan. Kata Syekh bin Baz, sebaiknya kadang angkat, kadang tidak. Kadang apa? Angkat tangan, kadang tidak angkat tangan. Intinya angkat tangan boleh. Intinya angkat tangan boleh ketika kita membaca doa habis adzan. Begitu. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.